Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sudah News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Noval Zakwan. Angkatan Laut Israel menahan 100 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla di atas kapal armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. Ini dia pemirsa, kita lihat detik-detik di mana militer Israel mencegat dan membajak kapal-kapal rombongan armada Global Summit Flotilla di perairan Siprus sekitar 200 mil laut dari Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel turut menangkap sekitar 100 aktivis armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju jalur Gaza di perairan internasional. Diketahui, para aktivis kemanusiaan langsung dipindahkan ke kapal militer Israel yang berfungsi sebagai penjara apung untuk kemudian dibawa menuju pelabuhan Ashdod. This is Mundi. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. Ya pemirsa, ini kita lihat berikut nama-nama 5 WNI aktivis perdamaian Palestina yang diculik 5 tentara Zionis Israel saat menuju ke Gaza. Yang pertama ada Hendro Prasetyo yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Kemudian Asad Aras Muhammad yang juga tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia. Yang ketiga, Taudi Badairifan Billah, seorang aktivis perdamaian Palestina yang juga seorang jurnalis Republika. Selanjutnya ada Andre Prasetyo Nugroho, aktivis perdamaian Palestina sekaligus jurnalis Tempo. Dan Rahendro Heruwibowo, aktivis perdamaian Palestina yang juga jurnalis lepas dan aktif berkontribusi di sejumlah media TV nasional. Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 anggota TNI dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI. Ketiganya dituntut 4 hingga 12 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Sidang digelar secara terbuka di ruang sidang Garuda, Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Terdakwa 1, Serka Muhammad Nasir dituntut 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 2, Kopda Ferry Herianto dituntut 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Sedangkan terdakwa 3, Serka Franky Yaru dituntut 4 tahun penjara. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang lain dalam rangkaian aksi penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Sebagai berikut. Terdakwa 1, Serka Muhammad Nasir, NRP 31803998880377. Pidana pokok, penjara selama 12 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan, dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 2, Kopda Ferry Herianto, NRP 31120683370593. Pidana pokok, penjara selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan, dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3, Serka Franky Yaru, NRP 21120184820192. Pidana penjara selama 4 tahun. Selanjutnya pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mendengarkan pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dugaan korupsi yang menjeratnya. Jaksa menuntut Noel penjara 5 tahun dan denda 250 juta rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin malam menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penerimaan gratifikasi. Jaksa menuntut Noel penjara 5 tahun dan denda 250 juta rupiah. Jaksa penuntut umum juga membacakan tuntutan untuk 10 terdakwa lainnya. Nah, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa KPK, Noel Ebenezer heran dan menyesal hanya korupsi 3 miliar rupiah. Bayangkan, yang korupsi 75M hanya 6 tahun.
Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending korupsi sebanyak-banyaknya. Cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang, ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, kan tidak ada kerugian negara. Tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pimpinan MPR RI resmi membatalkan rencana ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan setelah 2 sekolah finalis menyatakan menerima hasil perlombaan. Pembatalan ini merupakan respon atas surat pernyataan sikap dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Kedua belah pihak sepakat mendukung agar babak final tidak perlu diulang. Atas dasar kesepakatan tersebut, pimpinan MPR RI bersama alat kelengkapan Dewan langsung menggelar rapat gabungan dan memutuskan untuk mengikuti keinginan kedua sekolah. Sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Nova Zakwan, sampai jumpa.